Tersesat di Gunung Salak. Ini adalah kisah mistis yang dialami seorang pemuda saat mendaki Gunung Salak seorang diri. Begini kisah selengkapnya. Pemuda bernama Ardi menyiapkan perlengkapan pendakian di rumahnya. Dengan lirih ibunya mengingatkan, hati-hati di gunung, jangan nekat. Ardi dengan nada entengnya, tenang Bu, saya sudah sering mendaki. Dengan penuh semangat, Ardi memulai perjalanannya menuju Gunung Salak. Ardi mendaki dengan santai, menikmati pemandangan alam yang indah. Burung berkicau, dan udara segar memenuhi suasana. Ardi bergumam sendiri. Gunung ini benar-benar luar biasa. Tak heran banyak orang menyebutnya penuh misteri. Matahari mulai terbenam. Ardi memutuskan untuk beristirahat. Ia mengeluarkan senter dan mencari lokasi untuk bermalam. Namun tanpa disadari, jalur yang ia pilih mulai membawa ke tempat yang tidak biasa. Malam semakin gelap dan Ardi mulai kebingungan saat jalur yang ia ikuti menghilang. Ardi mulai panik. Sepertinya jalur ini salah, tapi kenapa tidak ada tanda-tanda pendaki lain? Dalam kegelapan, senter Ardi menyinari seekor ular raksasa yang melingkar di atas pohon besar. Ardi ketakutan. Apa itu? Tidak mungkin. Ardi berlari sekuat tenaga, mencoba menjauh dari makhluk tersebut. Ardi berlari dan menemukan dirinya kembali ke tempat yang sama, berkali-kali. Ardi panik. Kenapa aku kembali ke sini lagi? Apa yang terjadi? Apakah ini kutukan? Aku harus tenang. Ardi duduk di bawah pohon, mencoba menenangkan diri. Ia teringat cerita tentang Gunung Salak yang penuh misteri. Kata teman kala itu, Gunung Salak itu bukan gunung biasa. Banyak yang bilang jalurnya bisa membuat orang tersesat selamanya. Ardi dengan wajah kaget serta takutnya. Apa ini sebabnya? Apa yang harus aku lakukan? Ardi mencoba mencari tanda-tanda alam, seperti suara burung atau arah angin, untuk keluar dari lingkaran tersebut. Ardi berpikir keras menemukan solusi. Mungkin aku harus berhenti berlari, alam selalu memberi petunjuk. Namun rasa takut akan ular raksasa terus menghantui pikirannya. Dalam kegelapan, seorang pria tua dengan tongkat muncul di jalur yang sama. Pria tua itu berkata, "Kau tersesat, anak muda?" Dan Ardi pun menjawab, "Ya Pak, saya tidak bisa keluar dari sini." Pria tua itu berkata lagi, "Gunung ini bukan tempat biasa. Hanya mereka yang menghormatinya yang bisa menemukan jalan keluar." Sosok misterius itu memberikan petunjuk yang membuat Ardi berpikir lebih dalam. Ardi kembali ke pohon tempat ular raksasa berada. Kali ini ia mencoba untuk tidak lari. Jika aku terus lari, aku tidak akan pernah keluar dari sini. Dengan keberanian, Ardi melangkah maju. Langit mulai terang, jalur perlahan muncul kembali di depan Ardi. Aku bisa melihat jalan, ini jalur turun. Akhirnya, setelah malam panjang penuh ketakutan, Ardi menemukan jalan keluar. Saat turun gunung, Ardi bertemu seorang nenek tua dengan wajah penuh kerutan dan membawa tongkat kayu. Nenek tua itu mendekat dan berkata, "Nak, tolong antarkan nenek masuk ke dalam hutan. Nenek kehilangan jalan pulang." Ardi bingung. Tapi, kenapa masuk ke hutan, Nek? Bukankah jalan keluar ada di sana? Nenek tua itu kembali berbicara. "Tolonglah, hanya sebentar. Nenek tidak bisa sendirian." Dengan setengah sadar dan perasaan aneh, Ardi setuju mengantarkan nenek tua itu masuk ke dalam hutan. Mereka berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Cahaya semakin redup, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Ardi dengan rasa penuh penasaran. "Nek, sudah dekatkah? Hutan ini semakin gelap." Nenek tua itu menjawab, "Sabar nak, kita hampir sampai." Ardi merasa langkahnya semakin berat, seolah ada yang menahannya untuk mundur. Mereka tiba di sebuah gubuk tua yang tampak menyeramkan, dengan dinding kayu lapuk dan atap yang hampir roboh. Nenek tua menawarkan kepada Ardi, "Di sini saja, nak. Istirahatlah satu malam.
Besok pagi kita lanjutkan. Ardi ragu. Tapi tempat ini sepertinya tidak aman. Nenek tua itu memaksanya. Percayalah, kau akan baik-baik saja. Tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi, Ardi memutuskan untuk menuruti permintaan nenek itu. Saat malam tiba, suasana gubuk semakin mencekam. Ardi mendengar suara gamelan Jawa yang halus, disertai nyanyian sinden yang merdu namun menyeramkan. Ardi berbisik, "Apa itu? Dari mana suara ini?" Ardi memanggil dengan ketakutan. "Nek, nenek di mana?" Ardi mencari nenek tua itu, namun tidak menemukannya dimanapun. Ardi berlari ketakutan keluar dari gubuk, tetapi jalur yang ia lalui selalu kembali ke tempat yang sama. Ardi dengan gemetaran, "Kenapa aku selalu kembali ke sini? Apa ini mimpi?" Rasa takut dan putus asa mulai menguasai dirinya. Dalam keputusasaan, Ardi duduk di bawah pohon besar. Tiba-tiba, seekor gajah besar muncul dari kegelapan. Ardi terkejut. Gajah? Dari mana datangnya? Gajah itu tidak tampak seperti binatang biasa. Dengan langkah tenang, ia mengisyaratkan agar Ardi mengikutinya. Ardi mengikuti gajah yang membawanya ke jalur keluar hutan. Setelah berjalan cukup jauh, Ardi melihat cahaya matahari dan mendengar suara manusia. Anggota SAR berteriak memanggil Ardi. "Ardi, kami menemukannya. Kau sudah hilang selama 7 hari." Ardi kaget. 7 hari? Tapi aku merasa hanya 2 malam. Tim SAR memberikan pertolongan pertama untuk Ardi, memberinya makan dan minum, serta menenangkan Ardi yang tampak cemas dan kaget. Ardi akhirnya selamat, namun pengalaman di Gunung Salak akan terus menghantuinya. Ardi kembali ke rumah, merenungi kejadian yang ia alami. Ardi memikirkan terus-menerus. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apakah nenek tua itu nyata? Dan gajah itu? Apa maksudnya? Ardi masih saja memikirkan penyebab kenapa dia bisa mengalami hal mistis itu. Saat dalam lamunan panjangnya, ibunya mendekat. "Ada apa, Ardi? Apa yang kamu pikirkan?" Ibunya bertanya. Dengan nada sedih, Ardi menjawab, "Aku sedang memikirkan penyebab kenapa aku mengalami hal mistis itu, Bu." Dan hal yang mengejutkan ibunya katakan, "Apakah kamu sebelum berangkat mendaki dan saat mendaki kamu sudah melaksanakan sholat? Apakah kamu lalai dengan sholatmu? Mungkin itulah penyebabnya." Akhirnya Ardi menyadari kesalahannya. Dia menangis sejadi-jadinya. Dan dia berjanji tidak akan pernah lalai dari ibadah. Gunung Salak menyimpan banyak cerita dan misteri. Tidak semua orang mampu memahami, tetapi yang pasti, ia mengajarkan bahwa alam lebih kuat dari yang kita duga. Ardi memulai perjalanan baru. Ardi duduk di kamar, melihat foto dirinya di Gunung Salak dan mengenang kejadian yang mengubah hidupnya. Pengalaman itu tidak akan pernah kulupakan. Aku harus melakukan sesuatu untuk membantu orang lain. Ardi berbicara dengan keluarganya tentang rencananya untuk bergabung dengan tim SAR. Ibu Ardi bertanya, "Apakah kau yakin ini pekerjaan yang berbahaya?" Ardi dengan tegas dan semangat, "Justru karena aku tahu betapa sulitnya tersesat, aku ingin menolong mereka yang membutuhkan." Ardi menjalani pelatihan fisik dan mental bersama anggota tim SAR lainnya. Latihan meliputi navigasi, pertolongan pertama, dan komunikasi radio. Instruktur SAR memberikan komando. Dalam misi pencarian, kalian harus selalu siap menghadapi situasi terburuk. Ardi berbicara kepada rekannya. "Aku pernah tersesat di hutan selama 7 hari. Aku tahu bagaimana rasanya putus asa." Dengan pengalaman dan semangatnya, Ardi mulai menonjol sebagai anggota yang berdedikasi. Tim SAR menerima laporan seorang pendaki yang hilang di kawasan hutan Gunung Salak. Ardi bergabung dalam misi pencarian. Ketua tim SAR memberikan perintah kepada Ardi. "Ardi, kau pimpin pencarian di jalur ini. Gunakan pengalamanmu." Ardi dengan yakin menjawab, "Dimengerti, Pak." "Ayo tim, kita bergerak."
Pengalaman tersesat di Gunung Salak menjadi bekal berharga bagi Ardi dalam pencarian ini. Setelah mencari selama berjam-jam, Ardi menemukan pendaki yang lemah dan ketakutan di tengah hutan. Ardi, tenang, aku dari tim SAR, kau akan selamat. Pendaki itu dengan nada gemetar. Aku pikir aku tidak akan bertahan. Terima kasih. Tim SAR mengevakuasi pendaki keluar dari hutan. Di markas tim SAR, Ardi mendapat penghargaan atas keberhasilannya dalam misi pertama. Sambil menjabat tangan Ardi, ketua tim SAR berkata, "Pengalaman pribadimu telah menyelamatkan nyawa. Kami bangga padamu, Ardi." Dengan malu Ardi menjawab, "Terima kasih, Pak. Ini adalah langkah kecil untuk membalas apa yang alam ajarkan padaku." Ardi berbicara kepada para pendaki muda di sebuah acara edukasi tentang keselamatan di hutan. Ardi dengan lugas berbicara, "Hutan itu indah, tapi juga penuh misteri. Kita harus menghormatinya dan selalu siap saat menjelajah." Pendaki muda sangat terkesima. "Terima kasih, Kak Ardi. Ceritamu benar-benar menginspirasi." Pengalaman Ardi kini menjadi pelajaran bagi banyak orang. Tim SAR menghadapi tantangan besar, mencari sekelompok pendaki yang hilang di kawasan yang lebih luas. Ketua tim SAR, "Ini misi yang sulit, tapi aku percaya pada kalian." Ardi dengan lantang, "Kita harus bekerja sama, tidak ada yang ditinggalkan." Misi ini menguji keterampilan dan ketangguhan Ardi sebagai bagian dari tim. Setelah misi besar, Ardi duduk di puncak bukit, memandang hutan Gunung Salak dengan penuh rasa syukur. Hidup selalu memberi kita pilihan. Aku memilih untuk belajar dari masa lalu dan memberikan yang terbaik bagi sesama. Dari pengalaman pahit menjadi cahaya harapan, perjalanan Ardi adalah bukti bahwa manusia bisa berubah dan membawa dampak besar